Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Nara NIM 220523603454. Jadi offering 13 API. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika publikasi. Etika publikasi. Penyimpangan karya ilmiah. Penyimpangan karya ilmiah adalah ketidaksesuaian karya terhadap aspek-aspek yang merupakan syarat penulisan karya ilmiah, seperti para plagiarisme, pelanggaran hak cipta, dan fabrikasi. Perbedaan penciptaan, plagiarisme, dan pelanggaran hak cipta. Penciptaan yang pertama adalah penciptaan. Penciptaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menggambarkan atau menulis garis-garis gambaran atau tulisan yang telah tersedia dengan menempelkan kertas kosong pada gambar atau tulisan yang akan ditiru. Mencontoh atau meniru tulisan atau pekerjaan orang lain, mencuri karangan orang lain, dan mengakui sebagai karangan sendiri, mengutip karangan orang lain tanpa izin penulisnya. Pencitraan mempunyai beberapa tipe, seperti yang pertama, word for word, plagiaris. Menyalin setiap kata secara langsung tanpa dibahas sedikit pun. Yang kedua, plagiaris of authorship. Mengakui hasil karya orang lain sebagai hasil karya sendiri dengan cara mencantumkan nama sendiri menggantikan nama pengarang sebenarnya. Yang ketiga, plagiaris of ideas. Mengakui hasil pemikiran atau ide orang lain sebagai pemikiran diri sendiri. Yang keempat adalah plagiaris of source. Yang kedua adalah plagiaris. Kata plagiarisme berasal dari kata Latin plagiarius yang berarti merampok atau membaca. Plagiarisme merupakan tindakan yang mencuri atau kebohongan intelektual. Plagiaris menurut etik adalah perompak yang suka mencuri atau menculik anak. Jenis plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri. Ada empat, yaitu yang pertama plagiarisme ide, yang kedua plagiarisme isi, yang ketiga plagiarisme kata, dan yang kata, kalimat, atau paragraf, dan yang keempat plagiarisme total atau keseluruhan. Selanjutnya adalah pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bagian hak kekayaan intelektual atau HKI. Hak cipta adalah bagian dari hak kekayaan intelektual yang paling istimewa dan memiliki keunikan tersendiri daripada hak yang lainnya dalam HKI. Perbedaan selanjutnya adalah perbedaan plagiarisme dan self plagiarisme. Perbedaan. Perbedaan yang utama adalah plagiarisme melibatkan penggunaan karya orang lain, sedangkan self plagiarisme melibatkan penggunaan kembali karya sendiri. Plagiarisme adalah tindakan menyerahkan atau menyajikan ide atau kata kalimat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Sedangkan self plagiarisme adalah tindakan menyerahkan pekerjaan yang sama atau pekerjaan yang secara substansial sama untuk lebih dari satu penilaian. Selanjutnya, parafrase dan tekniknya. Parafrase merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengungkapkan kembali suatu karya dengan menggunakan bahasa yang berbeda, akan tetapi menjaga makna yang sama dengan karya sebelumnya. Teknik di sini ada beberapa teknik dari parafrase. Yang pertama, membaca kembali teks yang ada pada sumber dan juga memahaminya dengan sungguh-sungguh. Lalu menuliskan kembali apa gagasan-gagasan yang terdapat dalam teks pada kertas. Membuat daftar beberapa kata di bawah parafrase yang digunakan untuk mengingat kembali dan juga menuliskan kata kunci yang dapat menunjukkan subjek maupun tema dari parafrase kita. Melakukan perbandingan atau dari kedua teks, yakni teks asli dan teks hasil parafrase kita. Identifikasi adanya istilah-istilah khusus terminologi atau frase yang dipinjam
dari naskah asli yang ada yang kita ambil sama persis dengan naskah yang asli, lalu menuliskan sumber pada sebuah kertas cadangan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam penyusunan sumber pustaka atau referensi. Uji similaritas. Similaritas atau bisa disebut dengan kemirikan merupakan salah satu aspek penting yang menentukan validasi dari sebuah karya tulis, khususnya dalam hal plagiat. Plagiat adalah tindakan yang melanggar delapan hak cipta dan kejujuran dalam bidang akademik dengan mengambil karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi keaslian sebuah karya tulis diperlukan pengujian similaritas untuk membandingkan apakah karya tersebut menyerupai dengan karya tulis atau karya ilmiah yang lain. Untuk pengujian similaritas biasanya menggunakan website Turnitin. Di sini ada tahapan uji similaritas dengan Turnitin. Yang pertama, membuka aplikasi Turnitin. Lalu setelah itu pilih kertas ataupun channel kelasnya. Lalu ketika sudah masuk, pilih submit untuk memasukkan file. Lalu pilih choose from this computer untuk membuka filenya. Setelah itu klik upload dan jangan lupa menambahkan title-nya. Setelah itu kita tinggal menunggu hasilnya akan keluar dalam bentuk presentasi plagiasi yang dilakukan. Itu tadi presentasi tentang etika publikasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.